Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Kuntira Rizky Nurahmi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan satu. Izinkan saya Amar Ma'ruf mempresentasikan eh, tugas atau jawaban UAS saya dengan tema utang antar perusahaan. Baik, untuk yang pertama, definisi utang antar perusahaan atau intercompany indebtedness adalah hubungan pinjam-meminjam yang terjadi antara entitas yang terkait dalam satu grup usaha. Transaksi ini biasanya muncul dalam bentuk pinjaman tunai, piutang usaha, wesel bayar, atau obligasi yang diterbitkan dan dibeli oleh entitas afiliasi dalam grup usaha yang sama. Jenis-jenisnya yang pertama, transfer langsung atau direct company debt transfer. Transfer langsung terjadi ketika suatu entitas dalam grup secara langsung memberikan pinjaman kepada entitas lain. Contohnya termasuk utang usaha, piutang dagang, atau wesel bayar yang timbul antara entitas. Dalam kasus ini, keduanya entitas akan mencatat transaksi sebagai liabilitas dan aset, dan saldo tersebut harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, transfer tidak langsung atau indirect intercompany debt transfer. Transfer tidak langsung terjadi ketika suatu entitas membeli surat utang atau seperti obligasi yang diterbitkan oleh entitas lain dalam grup melalui perantara pihak ketiga. Misalnya entitas A menerbitkan obligasi dan menjualnya di pasar. Lalu entitas B yang masih dalam satu grup usaha membeli obligasi tersebut dari investor pihak ketiga. Transaksi ini menciptakan hubungan utang internal yang harus dianalisis dan dieliminasi dalam konsolidasi. Perlakuan akuntansi atas utang antar perusahaan. Eliminasi saldo utang piutang langsung. Jika entitas A memberi pinjaman langsung pada entitas B, misalnya pinjaman tunai, maka dalam laporan individual untuk entitas A mencatat debit piutang antar perusahaan, sedangkan kreditnya kas. Untuk entitas B mencatat debit kas, kreditnya utang antar perusahaan. Terus jurnal eliminasi dalam laporan konsolidasi, eliminasi utang, kurang piutang langsung, untuk debit, utang antar perusahaan, sedangkan kredit, piutang antar perusahaan. B. Eliminasi bunga atas pinjaman internal. Jika pinjaman antar entitas disertai bunga, maka entitas pemberi pinjaman akan mencatat pendapatan bunga dan entitas peminjam adalah mencatat beban bunga. Untuk entitas A atau pemberi pinjaman, akunnya untuk debit piutang bunga, sedangkan kredit pendapatan bunga. Untuk entitas B sebagai peminjam, di debit beban bunga dan kreditnya utang bunga. Jurnal eliminasi dalam konsolidasi. Untuk di debit, pendapatan bunga, sedangkan kredit beban bunga. Eliminasi saldo bunga, untuk di debit utang bunga, sedangkan kredit piutang bunga. C. Eliminasi obligasi internal atau direct intercompany bonds. Jika entitas anak menerbitkan obligasi yang kemudian dibeli oleh entitas induk, entitas anak mencatat untuk didebitkan sedangkan kreditnya utang obligasi. Untuk entitas induk mencatat debit investasi obligasi dan kredit kas. Jurnal eliminasi konsolidasi, eliminasi investasi dan utang obligasi. Di debit utang obligasi sedangkan kreditnya investasi obligasi. Jika obligasi dibeli dengan diskonto atau premi, selisihnya dicatat sebagai diskonto yang diamortisasi. Contoh, obligasi nominal 100 juta dibeli seharga 95 juta, diskonto 5 juta. Jurnal eliminasi diskontonya, yaitu pengakuan diskonto pada saat eliminasi. Untuk di debit utang obligasi 100 juta, untuk di kreditnya investasi obligasi 95 juta, dan diskonto obligasi 5 juta. Jika dalam periode berjalan telah diamortisasi sebesar 1 juta, maka untuk di debit pendapatan bunga 1 juta, sedangkan beban bunga 1 juta untuk di kreditnya.
Penarikan penarikan konstruktif atau konstruktif konstruktif retirement. Jika entitas afiliasi membeli obligasi dari pihak ketiga, maka dianggap telah terjadi penarikan utang secara konstruktif. Dalam konsolidasi, obligasi dianggap telah lunas. Selisih antara nilai buku utang dan harga beli diakui sebagai laba atau rugi. Contoh, entitas A menerbitkan obligasi 100 juta. Entitas B membeli di pasar sebesar 96 juta. Jurnal eliminasi konsolidasinya untuk didebit utang obligasi sebesar 100 juta, sedangkan kredit investasi obligasi 96 juta dan laba atas penarikan obligasi 4 juta. Untuk selanjutnya contoh studi kasus dan jawabannya. Pada tanggal 1 Januari 2024, PT Anti Bangkrut selaku anak perusahaan menerbitkan obligasi senilai 1 M dengan tingkat bunga 12% per tahun, dibayar setiap tanggal 31 Desember selama 5 tahun. Seluruh obligasi tersebut dibeli oleh PT Untung Terus selaku induk perusahaan dengan harga 970 juta. Diskonto atas obligasi amortisasi menggunakan metode garis lurus. Selama masa obligasi, pada tanggal 31 Desember 2024, PT Anti Bangkrut telah membayarkan bunga sesuai jadwal. Susunlah jurnal yang dibuat oleh masing-masing entitas serta jurnal eliminasi konsolidasi yang perlu dibuat pada tanggal 31 Desember 2024. Untuk nominal obligasi 1 M, harga beli oleh induk 970 juta, diskonto 1 M dikurang 970 juta sama dengan 30 juta. Masa berlaku 5 tahun, amortisasi diskonto per tahun 6 juta, bagi 30 juta bagi 5. Bunga nominal tahunan dibayar 12% dikali 1 M sama dengan 120 juta. Ayat jurnal oleh PT Anti Bangkrut, yaitu anak perusahaan per Januari 2024 adalah kas sebesar 970 juta, diskonto utang obligasi 30 juta, sedangkan kreditnya utang obligasi 1 M. Untuk pencatatan 31 Desember 2024-nya di debit beban bunga 120 juta, sedangkan kreditnya kas 120 juta. Ayat jurnal untuk PT Untung Terus selaku induk per 1 Januari 2024 adalah investasi pada obligasi PT Anti Bangkrut sebesar 970 juta, sedangkan kreditnya kas 970 juta. Untuk akun per 31 Desember 2024, untuk di debitnya kas 120 juta, investasi pada obligasi PT Anti Bangkrut sebesar 6 juta, sedangkan kreditnya pendapatan bunga 126 juta. Nah, jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2024 yang pertama, eliminasi utang dan investasi obligasi. Utang obligasi 1 M di debit, sedangkan kredit investasi obligasi 970 juta dan diskonto atas obligasi anak perusahaan 30 juta. Yang kedua, eliminasi pendapatan dan beban bunga. Untuk debit, pendapatan bunga sebesar 120 juta, sedangkan kreditnya beban bunga 120 juta dan amortisasi diskonto sebesar 6 juta. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bu Mutiara selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahannya selama 1 semester ini. Mohon maaf apabila selama perkuliahan dan selama presentasi ini saya banyak melakukan kesalahan. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Mutiara. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.